Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Rizky Dewi dengan NIM 221010500626 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ingin mempresentasikan tentang konflik kerja. Konflik kerja adalah ketidaksesuaian, perselisihan, dan pertentangan antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi atau perusahaan karena adanya hambatan atau perbedaan komunikasi, persepsi, status, nilai, tujuan, dan sikap, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Konflik kerja bisa disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antara organisasi atau kelompok. Berikut definisi dan pengertian konflik kerja dari beberapa sumber buku. Yang pertama menurut Tommy 2010. Konflik kerja adalah adanya pertentangan antara seseorang dengan orang lain atau ketidakcocokan kondisi yang dirasakan para pegawai karena adanya hambatan komunikasi, perbedaan tujuan dan sikap, serta ketergantungan aktivitas kerja. Yang kedua, menurut Wahyudi 2011, konflik kerja adalah adanya perselisihan, pertentangan antara dua orang atau kelompok, di mana perbuatan yang salah satu berlawanan dengan yang lainnya, sehingga salah satu atau keduanya merasa terganggu. Yang ketiga menurut Mangkunegara 2010, konflik kerja adalah adanya pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan dari apa yang diharapkan. Yang keempat menurut Nawawi 2010, konflik kerja adalah ketidaksesuaian di antara dua atau lebih anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan kerja, atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai status, tujuan, nilai, dan persepsi. Berikutnya pandangan terhadap konflik. Yang pertama ada pandangan tradisional, yang kedua ada pandangan hubungan manusia, yang ketiga ada pandangan interaksionis. Pandangan tradisional menganggap semua konflik buruk. Pandangan ini menganggap konflik sebagai hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan orang-orang. Yang kedua, pandangan hubungan manusia ini menyatakan bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar dalam semua kelompok atau organisasi. Bahkan ada kalanya konflik membawa manfaat pada kinerja kelompok. Yang ketiga, pandangan interaksionis. Ini menyatakan bahwa baik atau buruknya suatu konflik tergantung pada tipe konflik. Berikutnya ada penyebab konflik. Yang pertama, salah pengertian. Informasi atau berita yang tidak dikomunikasikan secara lengkap atau utuh dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, perbedaan tujuan kerja. Yang ketiga, perbuatan dan persaingan dalam hal fasilitas kerja dan suatu jabatan yang terbatas. Yang keempat, masalah tanggung jawab dan wewenang. Yang kelima, penafsiran yang berbeda atas suatu hal, perkara, dan peristiwa yang sama. Yang keenam, tidak mentaati tata tertib yang berlaku bagi semua anggota organisasi. Yang keenam, perubahan dalam sasaran dan prosedur kerja. Berikutnya ada pengertian konflik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gibson, hubungan selain menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Yang kedua, menurut Robbins dalam Organization Behavior, menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Berikut ada proses terjadinya konflik. Proses terjadinya konflik melalui 5 tahap menurut Robbins 2003, yaitu yang pertama tahap oposisi atau ketidakcocokan potensial, yang kedua tahap kognisi atau personalisasi, yang ketiga tahap maksud, yang keempat tahap perilaku, dan yang kelima tahap hasil. Berikutnya ada bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Konflik ini merupakan konflik internal yang terjadi pada diri seseorang.
Konflik ini terjadi ketika individu harus memilih dua atau lebih tujuan yang saling bertentangan. Yang kedua ada konflik antar individu. Konflik ini terjadi ketika adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan dan tujuan, di mana hasil bersama sangat menentukan. Yang ketiga ada konflik antar anggota dalam satu kelompok. Konflik ini terjadi karena adanya latar belakang keahlian yang berbeda. Yang keempat ada konflik antar kelompok. Konflik ini terjadi karena adanya saling ketergantungan, perbedaan persepsi, perbedaan tujuan, dan meningkatnya tuntunan akan keahlian. Yang kelima ada konflik antar bagian dalam organisasi. Konflik di sini dimaksudkan untuk menggantikan orang atau untuk unit kerja tertentu. Yang keenam ada konflik antar organisasi. Konflik ini terjadi karena mereka memiliki ketergantungan pada tindakan suatu organisasi yang menyebabkan dampak negatif terhadap organisasi lain. Berikutnya ada akibat konflik. Setiap pribadi, kelompok, dan organisasi pasti mengalami konflik dalam keseharian dan tidak dapat dihindarkan. Suatu konflik merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Philip L. Hamsaker mengemukakan bahwa konflik itu bukan sesuatu yang negatif, tetapi hal itu secara alami akan tetap ada dalam setiap organisasi. Bagaimanapun, konflik itu bila dikelola dengan baik, maka konflik dapat mendukung percepatan pencapaian tujuan organisasi. Ketika konflik dikelola dengan baik, dapat menumbuhkan kreativitas, inovasi dalam pemecahan masalah, dan menumbuhkan perubahan positif bagi pengembangan organisasi. Berikutnya ada kelemahan konflik. Yang pertama, konflik dapat menyebabkan timbulnya perasaan tidak enak sehingga menghambat komunikasi. Yang kedua, konflik dapat membawa organisasi ke arah disintegrasi. Yang ketiga, konflik menyebabkan ketegangan antara individu atau kelompok. Yang keempat, konflik dapat menghalangi kerjasama antara individu dan mengganggu saluran komunikasi. Yang kelima, konflik dapat memindahkan perhatian anggota organisasi kepada tujuan organisasi. Dampak negatif konflik. Yang pertama, keretakan hubungan antara organisasi atau kelompok. Yang kedua, perubahan kepribadian pada individu. Yang ketiga, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Yang keempat, terjadi dominasi dan penaklukan. Berikutnya dampak positif. Yang pertama, menguatnya solidaritas kelompok. Yang kedua, mencapai kemajuan. Yang ketiga, membentuk kepribadian. Berikutnya ada cara mengelola konflik. Yang pertama, disiplin. Artinya, jika mempertahankan kedisiplinan dapat mencegah konflik. Yang kedua, pertimbangan pengalaman. Yang ketiga, komunikasi. Dan yang keempat, mendengarkan secara aktif. Berikutnya, Johnson mengemukakan 5 gaya dalam mengelola konflik. Yang pertama, gaya kura-kura. Artinya menarik diri dari konflik secara fisik maupun psikologis daripada menghadapinya. Yang kedua, gaya ikan hiu. Artinya memecahkan keadaan dengan cara satu pihak menang dan satu pihak lainnya kalah. Yang ketiga, gaya kancil. Artinya penyelesaian konflik ini dengan menghindari masalah demi kerukunan. Yang keempat, gaya rubah. Artinya melakukan kompromi untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kelima, gaya burung hantu. Artinya mencari pemecahan yang mana harus sejalan dengan tujuan pribadi maupun tujuan lawan. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.